kakinya nggak normal setelah menetas. Kira-kira penyebab dan solusinya apa ya? Kalau dilihat ya Pak ya, kita dari bentuk ayamnya, ini bisa jadi alas mesin tutasnya licin Pak. Jadi kaki ayam yang belum sempurna kokoh tegaknya itu dia tergelincir atau terpleset akibatkannya kakinya pengkor. Yang kedua menurut saya pribadi Wak ya, biasanya ini kesalahan genetik. Biasanya timbul dikarenakan suhu yang terlalu tinggi mengakibatkan ayam itu cacat. Itu bisa jadi kemungkinan Wak. Terus yang ketiga, saat dalam penetasan telur atau lagi pecah cangkang kita melakukan operasi, di mana operasi tersebut kita bantu dalam telur itu memecahkan Wak, atau kita kelopet telur tersebut. Nah, jadi otomatis kaki ayam yang belum sempurna atau belum kuat ini, yang belum waktunya untuk menetas, kita paksakan untuk menetas, dan akhirnya mengakibatkan kaki itu pengkor Wak. Itu ada 3 kemungkinan ya menurut saya pribadi Wak ya, yang pernah saya alamin sebelumnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita Wak, channel yang berbagi pengalaman seputar peternakan kampung. Di video kali ini kita masih seperti kemarin Mbak ya, video tentang pembahasan review permasalahan di dalam penetasan telur, dimana permasalahan ini sering terjadi atau sering kita alamin dalam menetaskan telur. Untuk kita ini adalah video reaction Wak ya, tentang pembahasan atau permasalahan yang berada di media sosial. Media sosial tersebut ialah di Facebook Wak ya. Kita mencari sebuah permasalahan, kita bahas, kita beri solusi dan kita tanggapin, serta kita lihat komentar-komentarnya. Jika mana komentar tersebut sama seperti saya berikan jawabannya, berarti otomatis komentar tersebut benar Wak ya. Nah, jadi kita di sini sama-sama belajar. Jadi disimak baik-baik, semoga bermanfaat. Untuk cara kerjanya masih sama seperti kemarin Wak ya. Yang kemarin kan satu video 2 permasalahan. Nah, ini pun sama Wak, masih di satu video 2 permasalahan. Yang untuk episode sekali ini dia sudah mencapai jilid 5 Wak ya. Kemarin kan jilid 4, sekarang jilid 5. Kemungkinan kalau misalnya banyak view-nya, kita terus berbuat video seperti ini Wak, atau buat video reaction seperti ini. Dan kita lanjut Wak ya ke topiknya. Di sini kita masuk ke grup penetasan telur Pak, yang berada di suatu media sosial. Grup ini mempunyai anggota 59.738 orang Pak. Jadi sangat banyak sekali Pak ya anggota grup ini, dimana anggota atau abang-abang yang ikut serta di grup ini mencari informasi serta berbagi tips dan solusi dalam penetasan telur. Grup yang seperti ini harus dikembangkan Pak, harus diperhatikan betul Pak, karena grup ini adalah kunci sukses dalam penetasan telur, dimana grup ini adalah grup yang baik dalam kita mencari informasi atau solusi serta tips yang untuk mencari atau yang ingin tahu lebih dalam penetasan telur. Kita lanjut ke Wak ya, yang ke satu permasalahannya kita cariin dulu Wak ya. Wah, ini 1 hari lalu nih. Nah, ini boleh nih Wak. Sini ada postingan Bang Rudi Tahir. Dia berposting seperti ini. Kakinya nggak normal setelah menetas. Kira-kira penyebab dan solusinya apa ya? Kalau dilihat ya Wak ya, kita dari bentuk ayamnya, ini bisa jadi alas mesin tutasnya licin Wak. Jadi kaki ayam yang belum sempurna kokoh tegaknya itu dia tergelincir atau terpleset akibatkannya kakinya pengkor. Yang kedua menurut saya pribadi Wak ya, biasanya ini kesalahan genetik. Biasanya timbul dikarenakan suhu yang terlalu tinggi mengakibatkan
ayam itu cacat. Itu bisa jadi kemungkinan, Pak. Terus yang ketiga, saat dalam penetasan telur atau lagi pecah cangkang, kita melakukan operasi, di mana operasi tersebut kita bantu dalam telur itu memecahkan, Pak, atau kita kelopet telur tersebut. Nah, jadi otomatis kaki ayam yang belum sempurna atau belum kuat ini, yang belum waktunya untuk menetas, kita paksakan untuk menetas, dan akhirnya mengakibatkan kaki itu pengkor, Wak. Itu ada 3 kemungkinan ya menurut saya pribadi, Wak, ya, yang pernah saya alamin sebelumnya. Nah, itu kita lihat komentarnya, Wak. Di sini ada 10 like, ada 29 komentar. Kita lihat, Wak, ya. Apa saran dan komentar yang abang-abang di sini kita berikan. Nah, yang untuk kata Bang Lektosolhib, suhu terlalu tinggi. Itu sama seperti jawaban kita yang kedua, Wak, ya. Nah, terus dari Bang Muhammad Iqbal, alasnya jangan terlalu licin biar cekernya bisa mencengkeram. Nah, Bang Muhammad ini sama seperti komentar kita yang pertama. Nah, Wak, berarti kan kurang lebih sama, Wak, ya, seperti jawaban yang saya kasih kan. Di sini rata-rata dia permasalahannya suhu terlalu tinggi ya, dikarenakan suhu terlalu tinggi itu menyebabkan embrio yang cepat pertumbuhannya terlalu kencang atau embrio yang cepat berkembang. Nah, tadi pertumbuhannya tidak maksimal, akibatkan kaki itu pengkor. Nah, biasanya kalau suhu terlalu tinggi, daya tetasnya lebih cepat dibandingkan suhu yang normal, Pak. Dimana kalau daya tetasnya yang normal itu 21 hari netas. Misalkan daya tetasnya suhunya tinggi, biasanya di usia 19 hari itu sudah netas, Pak. Kita bisa dilihat dari dia netasnya kapan, Pak. Misalnya masuk tanggal 5 nih kan, ya otomatis kalau suhunya stabil dia netasnya di tanggal 26, 27 itu normal. Bila mana suhunya terlalu tinggi, dia netasnya di tanggal 22, 23 itu terlalu tinggi suhunya, Wak. Jadi kita bisa sinkronkan atau validasi dari netasnya ayam tersebut, Wak. Nah, untuk permasalahan yang pertama, benar, Wak, ya, kita ulang lagi kembali. Penyebab kaki pengkor itu yang pertama ialah alas kandangnya terlalu licin atau alas mesin tetasnya terlalu licin, membuat kaki ayam itu tidak duduk dengan sempurna, Wak, atau tidak tegak dengan sempurna. Jadi mengakibatkan kaki ayam itu pengkor. Jadi solusinya untuk alas mesin tetas itu harus kasar, Wak. Bila mana bawahnya triplek, Wak, kasihlah koran atau serbuk gaji. Terus yang kedua, suhu terlalu tinggi. Misalkan terjadi juga alas yang tidak bagus, udah bagus nih. Nah, utamakan suhunya diperbaikin, Wak. Suhunya turunkan lagi, Wak, 1 derajat. Yang ketiga, tolong pastikan kalau saat menetaskan telur atau telur akan menetas itu jangan dibantu, Wak. Jangan sering-sering dibantu atau lagi kita ngelopeknya, Wak. Jangan sampai nyen, Wak, ya. Nah, itu lanjut yang ke masalah kedua, Wak, ya. Di sini kita cari lagi, Wak. Ini untuk ini aja, Wak. Masih permasalahan yang sama dari Marudi Tahir. Di sini dia memposting suhu 37,5 sampai 38 derajat Celcius. Kelembapannya 57%. Bagaimana kira-kira, apa sudah pas? Mohon sarannya. Kalau seperti ini tidak bisa kita sinkronkan kalau suhu tersebut pas sesuai dengan apa yang berada di dalam mesin tetas, Wak. Usahakan termostatik digital ini harus divalidasi dulu, Wak, sama termostat kayu yang berada di dalam mesin tetas, karena biasanya termostat kayu dan digital ini pasti selisih, Wak. Pasti selisih. Apalagi peletakan sensor yang di ujung termostat digital itu salah tempat, Wak, atau salah diletakkan, biasanya akan
selisih berapa derajat gitu Wak. Jadi usahakan untuk sensornya itu dipaskan sekali dan mendekatkan telur. Jangan sampai di dekat atau tertutup oleh telur. Ibarat tuh dekat telur tapi tidak menutupin telur. Nah, itu kuncinya. Jangan terlalu dari telur. Ibaratkan gini, kita kan menggunakan sensor ini kan untuk mengetahui suhu ruangan yang dekat telur atau suhu yang diterima oleh telur. Jadi usahakan sensor tersebut mendekatin telur, Wak. Nah, dan untuk kelembapan di sini, kalau saya sama seperti sensor peletakannya, Wak. Peletakan sensor wajib berada di dekat telur, tapi tidak terlalu dekat. Ibarat tuh dari telur ke sensor itu ada jarak 1 cm, Wak. Nah, itu kalau menurut saya pribadi seperti itu kalau cara kita mengecek atau validasinya, Wak. Kalau seperti ini kita tidak tahu pasti, Wak, ya. Karena postingan tersebut tidak jelas atau kurang jelas, Wak. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita, Wak. Bila mana saya ada salah ucapan, salah omongan, salah yang berartian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam satu hobi untuk kita semua.